Yang kelima, yang kada baik lagi dalam doa itu adabnya adalah ad-du'a li'a'lamillah ta'ala. Berdoa ini untuk memberitahu kepada Allah. Kayak Allah tuh kada tahu lawan keadaan seorang nih. Modelnya Allah tuh kayak kada tahu lawan keadaan seorang. Kalau berdoa ini tujuannya i'lamullah, memberitahu Allah. Nah ini sudah buruk sangka, lebih dari buruk sangka. Ini sudah kada beradab, karena menganggap Tuhan kada tahu inya sakit, Tuhan kada tahu inya sengsara. Lalu inya berdoa itu tujuannya untuk i'lamillah, memberitahu Allah. Kada bisa juga itu berdoa, itu kada beradab juga. Mestinya al-iktifa bi ilmillah, mestinya sudah merasa cukup aja dengan pengetahuan Allah. Keadaanku ini sakit, keadaanku ini sengsara, keadaanku ini susah, itu Allah tahu. Cuma berdoa ini semata-mata li'izharil faqah, menampakkan kefakiran, menampakkan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang baik. Jadi kita berdoa lawan Tuhan itu bukan apa-apa untuk menampakkan kepada Allah kefakiran kita, menampakkan kepada Allah tentang lemahnya kita, hinanya kita, berhajatnya kita kepada Allah. Dari Al-Hikamil Ata'iyah, berkata pengarang Imam Ahmad Ibni Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. La tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik, walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Artinya, janganlah engkau menuntut akan Tuhan engkau dengan sebab tertundanya tuntutan engkau, tetapi tuntutlah diri engkau dengan sebab tertundanya adab engkau. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-106 ini. Adapun maksudnya adalah idza da'awta rabbak tas'aluhu hajatak thumma la tara alamatal istijabah fala tusi'il dhann bi rabbik bi an ta'taqida aw taqul la yastajibu li walakin irji' ila nafsik fattahimha bisababi su'i adabik ma Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau berdoa kepada Tuhan, engkau minta kepada Allah hajat engkau, kemudian tidak engkau lihat tanda-tanda dikabulkan, tidak engkau lihat tanda-tanda dikabulkan, minta kepada Allah agar dilunaskan hutang, sudah berbulan-bulan doa jalan, tapi kada kelihatan ada tanda-tanda hutang itu lunas, bahkan bertambah banyak hutangnya. Minta kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit, berbulan-bulan minta, tidak ada kelihatan tanda-tanda istijabah Allah. Nah, maka jangan engkau berburuk sangka dengan Tuhan. Jangan berburuk sangka dengan Tuhan engkau. Contoh berburuk sangka kepada Tuhan engkau itu dengan bahwa engkau i'tikadkan atau engkau katakan Allah tidak mengabulkan doaku. Nah, jangan demikian. Aulam yastajib, atau belum mengabulkan, jangan juga.
Ini sudah berapa tuh bulan sudah berdoa, ini mungkin belum kabul. Itu buruk sangka dengan Allah. Apalagi ini kada kabul, makin buruk sangka lagi. Baik i'tikad dalam hati atau ucapan yang keluar di mulut kita bahwa Allah kayaknya kada mengabulkan doaku nih. Nah, ini dua kali rugi. Rugi pertama, kalau demikian halnya doanya kada bakal kabul. Yang kedua, ada dapat kejahatan, buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan sampai demikian terjadi. Bila kita sudah berdoa kepada Allah, belum ada tanda-tanda istijabah, belum ada tanda-tanda kabul, nah, jangan beranggapan bahwa doa kita itu belum dikabulkan, jangan. Apalagi tidak dikabulkan, makin jangan lagi. Walakin irji' ila nafsik, tetapi hendaklah kembali engkau kepada diri engkau. Nah, kembali kepada diri. Fattahimha, maka sangkalah tidak baik diri kamu itu. Dengan sebab jahatnya adab engkau beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apabila doa kita itu tidak ada kelihatan tanda-tanda kabul, jangan diarahkan kepada Allah, tapi arahkan kepada diri sendiri. Ini aku jahat adab kepada Allah. Jadi walakin irji' ila nafsik, kembalilah kepada diri engkau dan tuhmahlah diri engkau, sangka buruklah kepada diri engkau dengan sebab jahatnya adab engkau terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, adab itu artinya ma yuhmadu qawla wa fi'la. Itu adab. Ma yuhmadu qawla wa fi'la, sesuatu yang terpuji perbuatan perkataan. Dalam sembahyang itu adab, ada adabnya, sehingga sembahyang ini perkataannya, perbuatannya menjadi terpuji. Nah, dalam hal kita baca Quran itu ada adabnya, supaya baca Quran itu terpuji. Nah, apalagi dalam berdoa kepada Allah itu ada adabnya. Nah, adab inilah yang mengakibatkan doa kita itu tidak didengar oleh Allah, tidak dihiraukan oleh Allah, karena kita sudah tidak beradab dalam meminta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jangan sampai kita menunjuk kepada Allah, tapi tunjuklah kepada diri kita. Jadi sebabnya itu dari kita, masalahnya bukan dari Allah. Masalahnya dari kita, bukan dari Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana itu disebut adab yang jahat terhadap Allah dalam hal berdoa ini? Contoh-contohnya supaya kita hindari. Pertama, contohnya kasti'jalil ijabah, seperti hendak lakas kabul. Hendak lakas kabul. Dalam hati kita ini ada hasrat, ada keinginan bahwa doa kita ini secepatnya dikabulkan Allah. Ya Allah, hamba dalam masalah yang besar, maka selesaikanlah masalah hamba. Kita tuh hendak isuk diri semuaan. Nah, ini kalau kita ada dalam berdoa itu ada keinginan agar itu cepat diperhatikan Allah, cepat dikabulkan Allah, itu sudah kada punya adab dalam doa, kada beradab dalam doa. Nah, mestinya kita berdoa itu
taslimu waqtil ijabah ilallah, mestinya kita menyerahkan waktu itu kepada Allah, karena Allah yang paling tahu kapan ini yang terbaik. Jadi masalah waktu itu Allah kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, lunaskan hutang hamba. Ya Allah, jadikanlah anak hamba yang si Fulan ini yang pemabuk nih, jadikanlah dia orang saleh. Kapan Allah menjadikan orang saleh itu Allah yang menentukan. Orang berisi anak pemabuk, suka minum obat, berdoa tiap malam lawan Allah, sudah sampai yang tahajud supaya anaknya jadi anak orang saleh nih, supaya jadi anak ampih mabuk, supaya anak yang suka sembahyang. Berbulan-bulan sudah berdoa, gak ada pindah perubahan. Nah itu sebabnya adalah dalam berdoa mungkin ada adab yang tidak bagus di situ, ada adab yang kada baik kepada Allah. Salah satunya hendak lakas itu, hendak lakas kabul, hendak lakas. Padahal mestinya kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anak hamba ini orang yang saleh. Apabila itu urusan Allah. Tahun kaina kah, atau tahun kainanya lagi, atau hendak matinya aja ini jadi orang saleh, itu Allah serahkan aja kepada Allah. Nah itu contoh orang berdoa nang kada beadab tadi, hendak lakas dikabulkan. Kan Allah ini maha tinggi. Allah ini atasan yang paling atas tuh Allah. Kalau kita ini berisi anak buah manggasak kawan kita, katujulah kita. Kita ini berisi bos nih. Kita ini karyawan, bos utang duit pang, kasih wah ini juga nah, maulah kah itu. Nanti dihutangi bos, sudah kita menggasak wannya lawan bos nih. Nah orang yang hendak lakas tuh sama itu bandingannya. Artinya manusia aja kada katuju. Kalau bawahan ini pindah menggasak-gasak nih tuh diampihi orang jadi bawahan itu. Nah jadi taslimu waqtil istijabah ilallah, serahkan waktunya itu kepada Allah. Kan Allah kada menjamin waktu itu segera. Ujar Tuhan, berdoalah kamu kepadaku, aku kabulkan doa. Enggak situ aja kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujar Tuhan, aku mengabulkan doa hambaku bila dia berdoa. Kada ada Tuhan berjanji segera, kada ada. Waktu itu urusan Tuhan, waktunya. Nah yang kedua contohnya orang yang tidak beradab dalam doa, ya'tikadu annahu la yastajib. Iya tadi inya ma'etikatkan sudah dalam hatinya itu Allah kada mengabulkan doa. Itu sudah kada kabul lagi doanya dah. Orang berdoa sehari, 2 hari, 3 hari, kada kabul juga. Berdoa aja kada kabul lagi itu, kada kabul lagi, karena sudah kada beadab lagi lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya begitu kita berdoa, walaupun kada ada nampak kelihatan tanda-tanda dikabulkan, kita husnuzan billah. Nah, baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Baik sangka lawan Allah tuh kayak apa? Artinya doa aku ini dikabulkan oleh Allah. Cuma waktunya, itu waktunya Allah yang menentukan kapan terjadinya. Nah itu contohnya lagi yang nomor 2. Jadi kalau kita berdoa sudah berbulan-bulan mengamalkan amalan ini, nah diberi guru amalan, banyak datang lawan guru pada banyak banget hutang guru, rumah habis semuaan, anak pulang mabuk-mabukan lagi. Ya guru kamu baca doa ini tiap hari, amalkan 40 hari, jangan perai. Datang 40 hari, kayak apa tadi? Tidak ada perubahannya guru. Nah ini jangan ini, kada ada perubahan. Padahal ada perubahan.
Dulunya kada berdoa, ini sudah berdoa, kan ada perubahan. Bepadah kada ada perubahan. Nah, ini sudah buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, buruk sangka dalam doa itu terhadap Allah tadi, al-ikhtiyar Allah taala, mendikti Allah. Mendikti Allah, memilih seorang terhadap Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Nah, jadikanlah hamba orang yang kaya. Contohnya, atau orang hendak tes ujian, ya Allah luluskan hamba dalam ujian ini. Nah, itu mendikti Allah ngarannya. Mendikti Allah. Mestinya itu al-i'timad ala ikhtiyarillah, itu mestinya berpegang kepada pilihan Allah. Ya Allah, ini hamba isuk tesna, luluskanlah hamba jika memang itu baik buat hamba ya Allah. Nah, ini kayak itu maka doanya. Jangan hendak mendikti Allah. Jadi serahkanlah itu kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah mudahan lulus anakku ini sekolahnya, mudahan lulus ujian KPIN isnya, amun itu membawa kebaikan lawaninya. Amun membawa, jika membawa khair kepadanya. Semua yang jadi pejabat ya kayak itu doanya. Misalnya di anak orang di bagian yang kada nyaman, ya Allah pindahkanlah hamba ke bagian ini. Jika itu membawa kebaikan kepada hamba, jangan ditinggal itu. Bila ditinggal Allah kada ketuju, mendikti lawan Allah itu. Nah, jangan. Yang keempat, yang jahat adab nih, nang kada beadab dalam doa itu, ad-doa lil istijabah. Inya berdoa itu untuk dikabulkan. Nah, tujuannya berdoa ini supaya dikabulkan. Nah, kalau kita berdoa supaya dikabulkan oleh Allah dan itu tujuan kita, ini kada beadab jua lawan Tuhan. Nang bujur macam apa? Mestinya kita berdoa kepada Allah itu satu, menjunjung perintah Allah. Nah, menjunjung perintah Allah. Yang kedua, kenapa berdoa ini? Mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kabul kada kabul itu kada ada urusan. Yang penting aku berdoa ini adalah disuruh oleh Allah dan mengikut jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, yang kada baik lagi dalam doa itu adabnya adalah ad-doa li'a'lamillah ta'ala. Berdoa ini untuk memberitahu kepada Allah. Kayak Allah tuh kada tahu on keadaan seorang nih. Modelnya Allah tuh kayak kada tahu lawan keadaan seorang. Lalu berdoa ini tujuannya i'lamullah, memberitahu Allah. Nah, ini sudah buruk sangka. Lebih dari buruk sangka. Ini sudah kada beadab. Karena menganggap Tuhan kada tahu inya sakit, Tuhan kada tahu inya sengsara. Lalu inya berdoa itu tujuannya untuk i'lamillah, memberitahu Allah. Kada bisa juga itu berdoa. Itu kada beadab juga. Mestinya al-iktifa bi ilmillah, mestinya sudah merasa cukup aja dengan pengetahuan Allah. Keadaanku ini sakit, keadaanku ini sengsara, keadaanku ini susah, itu Allah tahu. Cuma berdoa ini semata-mata li'izharil faqah, menampakkan kefakiran, menampakkan kehinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang baik. Jadi kita berdoa lawan Tuhan itu bukan apa-apa untuk menampakkan kepada Allah kefakiran kita, menampakkan kepada Allah tentang lemahnya kita, hinanya kita, berhajatnya kita kepada Allah. Jangan sampai kita berdoa itu tujuan memberitahu Allah. Yang keenam, yang adab kada baik dalam berdoa itu adalah ad-doa bima la ya'lamu khairah. Ad-doa bima la ya'lamu khairah tadi. Nah,
Berdoa dengan sesuatu yang dia kada tahu baik kadanya sesuatu itu. Lawan Tuhan minta sesuatu yang inya kada tahu baik kadanya sesuatu itu. Orang lawas kawin kada berenakan. Ya Allah, berilah hamba anak. Amun tantu anak tuh kena baik. Amun tantu anak itu baik. Nah, jangan minta anak. Contohnya, yang kita minta kepada Allah itu mestinya yang pasti baik. Seperti apa? Seperti kaziyadatil iman, minta kepada Allah pertambahan iman, minta kepada Allah surga, minta kepada Allah agar dihindarkan dari neraka, minta kepada Allah agar dijadikan orang yang saleh. Nah, itu pasti baik. Jangan hendak minta kepada Allah sesuatu yang belum tentu membawa kebaikan kepada diri. Itu sudah kada beradab kepada Allah. Nah, yang ketujuh, ad-du'a lil ikhtibar. Berdoa itu menguji, baik menguji Allah atau menguji doa. Jangan berdoa itu tujuan kita menguji, mencoba kepada Allah atau mencoba doa. Diberi orang doa, lalu kena mencobai pang doa ini baik kada. Nah, mencobai doa. Jangan sampai doa itu dianggap percobaan atau mencoba Allah. Aku berdoa mencoba Tuhan mengabulkan kada mau kabul itu habis mencoba Allah itu. Jadi mestinya doa itu al-jazmu bid-doa. Mestinya doa itu mantap. Jangan ada mencoba-coba. Nah, begitu kita mengajukan doa itu sudah jazam, jangan dicoba-coba. Jangan coba. Amalan jangan dicoba-coba. Bila ada amalan, melaksanakan amalan, jangan coba. Ada amalan, coba tis di 2 bulan kayak apa amalan nih. Nah, kadang mau ditis kayak itu amalan, di 2 bulan mantis amalan. Artinya ada kada baiknya nih. Jangan sampai itu terjadi. Yang kedelapan, ad-du'a bisyara ala ghairi mustahiqqih. Yang tidak beradab dalam doa itu mendoakan jahat terhadap orang yang tidak berhak jahat. Nah, kita mendoakan orang rugi, mendoakan orang kalah, mendoakan orang binasa, padahal orang itu kada berhak didoakan seperti itu. Ini ada orang, ada persaingan dagang, lalu didoakan, ya Allah, mudahan jangan payuhnya hari ini berdagang. Nah, padahal kada berhaknya didoakan nangka itu. Ada orang bersaing jadi apa, ya Allah jangan sampai jadinya itu. Nah, kada mau nangka itu. Mendoakan kada baik terhadap orang yang kada berhak itu. Kalau memang orang ini berhak didoakan jahat, nah ayo ada apa-apa. Seperti doa yang diajarkan oleh Nabi terhadap orang-orang kafir. Di Quran itu ada kan doa terhadap orang kafir, orang-orang yang zalim, ya Allah hancurkan orang-orang zalim. Nah, itu ada apa-apa. Artinya karena berhak mereka itu untuk dihancurkan kezaliman itu. Yang kesembilan, doa yang tidak beradab itu al-istighal bid-du'a anil fardi. Sibuk berdoa nang fardu tertinggalkan. Sibuk berdoa nang fardu tertinggalkan. Mestinya nang fardu dulu dibiriskan, ayo aja doa lagi. Nang panjang-panjang enggak ada apa-apa. Tapi nang fardu ini mesti lunas. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu 'alaihim
wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah ila akhir. Artinya ibadah yang paling kusukai dari hambaku itu adalah melaksanakan kefarduan. Itu ibadah yang paling disukai Allah, melaksanakan kefarduan. Nah, sesudah ibadah fardu ini lunas, senantiasa hambaku beribadah kepadaku dengan yang sunat-sunat sehingga aku cinta kepadanya, ujar Tuhan dalam hadis qudsi itu. Jadi ibadah itu nang fardu nih diris kada sudah, baik sembahyang kita, baik puasa kita, baik apa semuaan. Kalau nang fardu ini sudah biris, sudah selesai, ayo jangan sunat-sunat. Kalau kita hutang masih kada bayar lawan orang, jangan hendak berwakaf, jangan hendak bersedekah. Hutang belum bayar, sedangkan sudah jatuh tempo. Sudah jatuh tempo. Lain belum jatuh tempo kada jadi soal. Ini hutang bayar tanggal 30 kayaknya. Ini tanggal 2-3 masih. Itu boleh lagi bersedekah dulu karena masih panjang lagi temponya. Ini sudah jatuh tempo. Nah, hutang kada bayar tapi wani bersedekah, wani mentraktir orang makan minum. Nah, ini Allah kada suka itu karena kefarduannya masih ada. Nah, demikian hanya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kalau kita masih banyak hutang yang fardu, Allah tuh menyuruh kita nang fardu dulu hanya berdoa kayak itu, nah, hanya berdoa. Yang ke-10 yang termasuk tidak beradab dalam doa, an la yas'alal mumtani'adatan illa ayyakuna waliyan lillah, bahwa dia tidak minta sesuatu nang kada mungkin terjadi pada adat kecuali inya orang wali. Minta kepada Allah jangan nang pina ganjil-ganjil minta amun saurang kada wali. Ya Allah, berikanlah hamba makanan hari ini datang ke dapur misalnya, maulah makanan datang. Ya Allah, jadikanlah awak hamba jadi 7 misalnya, lalu ada di mana-mana. Nah, ini doa yang kada beradab kepada Allah. Lain orang wali, kada apa-apa berdoa kayak itunya karena mungkin diberi Allah karamat kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila kita berdoa kemudian doa kita itu kada ada tanda-tanda kabul, jangan menunjuk kepada Allah, tapi tunjuk diri kita. Mungkin ada adab-adab yang kada kita jalankan dalam doa itu, sehingga kada diperhatikan doa kita, kada dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan sesuai aturan, dengan adab yang bagus, itu Allah berjanji akan mengabulkan doa kita itu. Nah, asalkan berdoa dengan syaratnya, dengan adabnya yang bagus. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran mengabulkan doa itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-107. Hikmah yang ke-107 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari, mata ja'alaka fi zahir mumtathilan li amrih wa razaqaka fil batin al-istislama li qahri faqad a'zamal minnata alaik. Yang artinya, apabila Allah menjadikan engkau pada zahir menjunjung perintahnya, dan Allah berikan engkau pada batin menyerah bagi paksaannya, maka sungguh membesarkan Allah akan pemberian atas engkau. Itulah terjemah yang ke-107 ini. Maksudnya adalah idza waffaqaka fi zahir min a'dha'ika imtisalan li amrihi subhanahu wa jitinaban li nahyi wa razaqaka fi qalbik ar-ridha bi ahkamih faqad manna 'alaikal minnatal 'azimah.
Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada engkau, maksud memberikan taufik itu memudahkan, memuluskan. Bila Allah memudahkan engkau pada zahir dari anggota-anggota engkau, mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, menjunjung bagi perintahnya Subhanahu wa ta'ala, menjauhi bagi yang dilarangnya. Jadi Allah mudahkan semua anggota ini untuk menjunjung perintah Allah. Tidak ada halangan untuk taat kepada Allah, baik lewat mata, telinga, mulut. Urusan taat mudah. Nah, urusan-urusan yang dilarang Allah mudah menjauhinya. Apabila Allah berbuat demikian kepada kita, dimudahkan taat, dimudahkan menjauhi maksiat, ditambah lagi Allah berikan di dalam hati kita ridha dengan hukum-hukum Allah, maka sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar atas engkau. Bahkan huwa min a'zamin ni'am, bahkan itu adalah termasuk paling besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Orang-orang yang tidak ada halangan untuk berbuat taat, tidak ada susah payah meninggalkan maksiat, ditambah lagi hatinya diisi oleh Allah dengan ridha terhadap apa yang diputuskan Allah. Bila kita sudah mampu demikian, berarti kita mendapat anugerah agung dari Allah, anugerah yang sangat besar kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di mana nikmatnya itu dikatakan agung, di mana nikmat yang demikian tadi dikatakan besar. Nah, nikmatnya itu haitsu jama'alaka baina ubudiyyatil zahir wa ubudiyyatil batin. Sekira-kira Allah menghimpunkan bagi engkau antara ubudiyah yang zahir dan ubudiyah yang batin. Nah, jadi artinya kita ini sudah zahir batin jadi hamba Allah. Bila mana anggota zahir ini selalu taat kepada Allah, selalu menjauhi yang dilarang Allah, maka anggota zahir kita ini sudah jadi hamba Allah. Nah, bila mana batin kita ini ridha dengan yang ditetapkan Allah, maka batin kita pun sudah jadi hamba Allah. Jadi lengkap sudah kita, hamba Allah zahir dan batin. Ini sudah manusia yang sempurna. Para muhibbin rahimakumullah, alladzi bihi masirta abdan haqiqiyan lillah rabbil alamin, yang dengan dua itu, yang dengan dua tadi engkau menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini bukan tidak mungkin berbuat dosa. Orang yang sudah menjadi hamba Allah zahir batin ini bukan tidak mungkin melakukan maksiat, sebab mereka itu tidak maksum, mereka tidak maksumin, mereka bukan nabi rasul. Tetapi mereka-mereka yang sudah jadi hamba Allah zahir batin ini, bila berbuat maksiat,
mereka cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya mereka ini sudah mahfuzin. Mahfuzin itu untuk golongan orang seperti ini. Begitu berbuat dosa, mereka cepat untuk tobat kepada Allah. Kalau mereka kuat berbuat dosa, tobat mereka lebih kuat daripada berbuat maksiat mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan dipaham, jangan diartikan bahwa orang yang sudah sedemikian kada berbuat dosa, bukan demikian. Mereka mungkin berbuat dosa, bisa berbuat dosa. Seperti Imam Junaid al-Baghdadi berkata, beliau ditanya oleh orang, ayaznil arif billah, wahai Junaid al-Baghdadi, apakah mau berzina orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu? Ayaznil arif, apakah bisa berzina orang yang sudah ma'rifat? Imam Junaid menjawab, beliau mengatakan bahwa ma qaddarallah kan, sesuatu yang ditakdirkan Allah terjadi. Wa kana amrullah, itu adalah perkara Allah makdura. Jadi artinya orang yang arif billah, orang yang ahli ma'rifat, mereka bukan tidak mungkin berbuat dosa. Tetapi kalau mereka itu berbuat dosa, cepat kembali kepada Allah, dan lebih daripada perbuatan maksiatnya itu tobat mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang dihindari oleh mereka ini adalah al-israr alal maksiat. Nah, mereka kada mungkin, mereka tidak akan mungkin mengekali dosa. Misalnya orang yang ahli takwa, penjudi, penjina, peminum, pendusta, nah itu kada bisa. Tapi kalau sekali-sekali terjadi dosa kepada mereka, itu bisa terjadi. Tetapi mereka cepat tobat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, zakara al-imam fi hadhihi al-hikmah wasfaini min awsafil ubudiyah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyebutkan dalam hikmah yang 107 tadi dua sifat dari sifat-sifat kehambaan. Al-awwalu, yang pertama, imtithalu amri wajtinabu nahyi, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu merupakan sifat seorang hamba. Asani, yang kedua, ar-ridha bima qadallahu bih, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah ini secara umum dan secara khusus. Secara khusus maksud di sini adalah kita ridha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah mengenai hukum-hukum yang diwajibkannya, perkara-perkara yang dilarangnya, perkara-perkara yang dibolehkannya, perkara-perkara yang dibencinya. Nah, kita ridha dengan demikian itu. Allah mewajibkan ini, kita ridha. Allah melarang ini, kita ridha. Allah mengharuskan ini, kita ridha. Allah menghalalkan ini, kita ridha. Nah, secara khusus itu yang dimaksud dalam hikmah yang ke-107 ini. Secara umum, ridha dengan hukum-hukum Allah seperti ridha dengan musibah, ridha dengan lain-lain, itu secara umum. Tapi yang dimaksud di sini adalah ridha dengan apa yang dihukumkan oleh Allah tentang taklif seorang manusia, seperti wajib, haram, dan lain-lain tadi. Allah mengharamkan umpamanya riba, kita ridha, kita setuju, kita kada keberatan. Nah, riba itu diharamkan oleh Allah. Nah, ini maksudnya. Allah mewajibkan zakat, zakat emas, zakat uang 2,5%. Kita ridha.
sedikit pun dalam hati tidak ada keberatan untuk mengeluarkan zakat itu. Nah, ini ridha dengan hukum Allah. Ada di hati, banyaknya zakatnya ini bilang, nah, mana zakat, mana pajak, pulang macam-macam. Jadi di hati ini ada semacam berat melaksanakan hukum Allah. Nah, ini ngarannya kada ridha lawan hukum Allah. Seorang hamba Allah, apapun yang dihukumkan Allah, ridha dengan senang hati. Pamanim tasala awamirah wajtanaba nawahiyah walakin lam yarda bihukmillah fahuwa min jumlatil munafiqin alladzina tajammalu linnas bizawahiril islam wa qulubuhum sakhitah lam tarda bidzalik. Barang siapa yang menjunjung perintah-perintah Allah, orangnya sembahyang, puasa, zakat, haji, silaturahim, wajtanaba nawahiyah, dan dia menjauhi yang dilarang Allah. Dia jauhi zina, dia jauhi riba, dia jauhi qat'ur rahim, memutus silaturahim, segala maksiat dijauhinya. Tetapi dia tidak ridha dengan hukum Allah itu. Inya sembahyang, hatinya ini sangkal sembahyang ini sebenarnya. Inya berzakat, hatinya ini kada plong mengeluarkan zakat itu. Hatinya membantu orang, terpaksa. Nah, orang seperti ini bahwa min jumlatil munafiqin, dia tergolong orang-orang munafik. Itu tergolong orang-orang munafik. Alladzina tajammalu linnas bi zawahiril Islam, orang-orang munafik itu mereka berelok-elok bagi manusia dengan zahir Islam. Orang munafik itu sembahyang. Orang ke masjid juga. Cuma orang munafik ini, ujar Nabi, sembahyang berjamaahnya berjamaah juga. Cuma ada dua sembahyang yang orang munafik itu sulit berjamaah, subuh lawan isya. Orang munafik tuh berat untuk sembahyang subuh tuh berjamaah lawan sembahyang isya. Kalau sembahyang lain berjamaah, zakat bayar zakat. Nah, tetapi wa qulubuhum sakhitah, hati mereka itu benci, tidak ridha dengan demikian itu. Mereka hanya menampakkan keelokannya kepada manusia. Nah, jadi berselamatan supaya dianggap orang baik, memberi makan orang supaya dikatakan orang ini ahli sedekah misalnya. Nah, berbuat kebaikan ini supaya itu. Jadi tujuan mereka itu hanya berelok-elok untuk manusia. Sedangkan hati mereka tidak suka dengan hukum Allah yang demikian itu. Nah, ini orang munafik. Ini bukan hamba Allah yang sebenarnya. Jadi orang munafik itu di zaman Nabi, mereka sembahyang berjamaah. Tapi karena habis sembahyang berjamaah, mereka mencaci maki hukum Islam. Apa Islam langkah ini? Apa Islam langkah ini? Terang-terangan mereka kada mampu menghadapi Nabi dan sahabat. Jadi secara zahir secara zahir mengikuti apa-apa yang diadakan oleh Rasulullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Allah Ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman tentang orang munafik, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu, sesungguhnya orang-orang munafik itu pada dasar yang paling bawah dari neraka mereka itu. Orang yang bayar zakat tapi tidak ridha hatinya. Orang yang sembahyang tapi tidak ridha hatinya dengan kewajibannya. Ini orang munafik. Dan orang munafik ini diancam oleh Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu di dasar yang paling bawah daripada neraka jahanam, lebih berat daripada Yahudi,
lebih berat daripada Nasrani. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa neraka itu ada 7 lapis. Nah, ada sirat, titian. Nah, sesudah manusia ditimbang amal, mereka akan melewati titian yang disebut dengan sirat. Di bawah sirat itu lapisan neraka yang paling atas disebut dengan Jahannam. Jahannam. Nah, Jahannam ini penghuninya adalah Muhammadiyun al-asun, umat Nabi Muhammad SAW yang ahli maksiat, yang tidak diampuni oleh Allah dosanya. Jadi begitu umat Nabi Muhammad yang ahli maksiat ini gugur dari titian, itu langsung ke permukaan neraka Jahannam. Nah, di bawah neraka Jahannam itu ada lagi Laza, nama neraka nih. Artinya begitu terjun dari sirat, ini orang kada singgah di Jahannam, turun lagi ke bawah. Nah, ada neraka yang namanya Laza. Nah, sesudah Laza di lapisan bawah yang ketiga ada lagi neraka yang namanya itu Hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Nah, ini jauh ke bawah lagi nih. Lapisan yang keempat di bawah lagi ada neraka yang namanya Sa'ir. Yang kelima di bawahnya lagi ada neraka yang namanya Sakar. Ini terjunnya itu melewati satu babak neraka itu bukan pendek, ada yang 1000 tahun. Ada sampai 60.000 tahun. Nah, lapisan yang ke-6 ada neraka yang namanya Jahim. Yang paling bawah neraka itu adalah neraka yang namanya Hawiyah. Nah, inilah tempatnya orang-orang munafik ini. Orang yang hanya pada zahirnya menampakkan Islam, tetapi hatinya tidak ridha dengan Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang munafik ini semua ditamuinya neraka Jahannam dirasainya, apalagi Laza dirasainya, Sakar dirasainya, sampai diam kayaknya di bawah sama sekali daripada neraka itu. Na'udzubillah min zalik. Nah, orang yang melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tetapi hatinya tidak ridha dengan demikian, termasuk golongan orang-orang munafikin. Wa manidda'ar ridha billah wa bihukmillah. Dan orang yang mengaku ridha dengan Allah, mengaku ridha dengan hukum Allah, walam yamtasil awamirah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah, walam yajtanib nawahiyah, tidak menjauhi yang dilarang Allah. Ini orang ini mengaku ridha dengan Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah itu Tuhanku. Nah, di mulutnya mengaku Allah ridha sebagai Tuhannya, ridha dengan hukum-hukum Allah, tetapi tidak menjunjung perintah Allah. Sembahyang maka kada, puasa kada. Walam yajtanib nawahiyah, dan tidak menjauhi yang dilarang Allah. Fahuwa min jumlatil kadzibin 'ala Allah subhanahu, maka mereka itu termasuk orang-orang yang mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Mendustai Allah. Bapak setuju nyatanya apa yang diperintah Allah kada dilaksanakan, yang dilarang Allah diperbuatnya. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa dikatakan dusta? Mendustai Allah. Nah, li'anna man radhiya billah wa hukmih, li'anna man radhiya billah wa bihukmihi imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah bin syirahi sadr.
Karena orang yang ridha dengan Allah, ridha dengan hukum Allah, dia akan menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, binsyirahis sadar, dengan lapang hati. Dengan lapang hati. Kalau kita ridha dengan seseorang, ridha dengan perintah seseorang, tentu kita melaksanakan dengan lapang hati, kadada berat, kadada terpaksa lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ta'ala fi haqqihim, Allah berfirman pada hak orang-orang yang mengaku ridha kepada Allah tapi nyatanya kadang menjunjung perintah Allah. Allah berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kafaru taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswad lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu lihat orang-orang yang mendustai Allah, wajah mereka itu hitam. Wajah mereka itu hitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat bagi orang-orang yang sombong? Nah, mengaku ridha lawan Allah, nyatanya kadang menjunjung perintah Allah. Mengaku ridha dengan hukum Allah, nyatanya melanggar yang dilarang oleh Allah. Nah, ini di akhirat Allah menyatakan wajah-wajah mereka itu engkau lihat hitam dan mereka menjadi penghuni api neraka jahanam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal abdu lillahi haqqan man imtasala awamirah wajtanaba nawahiyah wa radiya billah wa bihukmihi wa qada'i. Seorang hamba Allah yang sebenarnya, orang yang menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ridha dengan Allah dan hukum serta ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah orang-orang yang disebut Abdullah haqqa, hamba Allah yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu tadi Imam Ahmad ibnu Athaillah menyebutkan bahwa apabila Allah Ta'ala sudah memudahkan kepada kita menjauhi yang haram, Allah mudahkan kita melakukan yang wajib, perintah-perintah, Allah beri dalam hati kita ridha dengan Allah, maka sungguh kita telah mendapat nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Jadi kada setengah-setengah mengambil. Kalau mengambil di menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya, tapi kada ridha, macam orang munafik. Ridha dalam hati kepada Allah, kepada ridha, nyatanya kada sembahyang, mendustai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi junjunglah perintah Allah, laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, dan hati kita itu ridha, setuju dengan demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama suluk menjelaskan, menerangkan bagaimana caranya supaya kita ini bisa melakukan apa yang diperintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah dengan ridha itu. Nah, mereka berkata salah satu caranya adalah meyakini di dalam hati, seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti membawa kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Setiap yang dilarang oleh Allah itu pasti, sangat pasti akan merugikan, mencelakakan kita dunia dan akhirat. Nah, supaya kita bisa melaksanakan perintah dengan ridha, bisa menjauhi yang haram dengan ridha. Kita meyakini bahwa bila Allah menyuruh ini, pasti itu ada kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Bila Allah melarang ini, pasti dalamnya ada racun, dalamnya ada bahaya untuk kita dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh satu, misalnya sembahyang, salat. Allah memerintahkan kita sembahyang ini 5 kali sehari. Itu bukan sesuatu hal yang berat dilaksanakan.
apabila kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya tadi. Nah, kita mesti meyakini bahwa sembahyang fardu 5 waktu ini adalah membawa kebaikan, sangat kebaikan kepada kita dunia akhirat. Bila mana kita melalaikan sembahyang, apalagi meninggalkan sembahyang, itu pasti ada bahaya yang akan kita terima baik dunia atau akhirat. Jangan ragu-ragu lagi. Bila kita melalaikan sembahyang, itu pasti ada bala, ada bencana yang akan menimpa kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita mesti yakin, seyakin-yakinnya. Nah, bila kita sudah yakin demikian, maka sembahyang itu bisa dengan senang hati kita lakukan, bisa dengan lapang dada kita lakukan dan tepat pada waktunya. Nah, asal meyakini dulu, meyakini. Kenapa kita aktif minum obat tuh? Pagi minum obat, habis makan minum obat, siang minum obat, malam minum obat lagi. Karena kita meyakini apa jar tukang obat itu. Kita meyakini ujar dokter tuh bahwa obat inilah penyembuh engkau. Lalu kita minum obat. Nah, kita khawatir obat habis. Kemana-mana sedia obat. Hendak musafir, siapakan obat. Karena kita begitu yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat untukku. Nah, andai kata kita meyakini sembahyang seperti meyakini obat itu, niscaya sembahyang kita tepat waktu. Niscaya sembahyang dengan lapang, dengan tenang, dengan senang hati. Kita minum obat terpaksa, kada terpaksa minum obat, bahkan bayar. Kenapa? Karena kita meyakini sembahyang gratis. Sembahyang gratis. Kenapa kita malas? Kenapa kita di luar waktu? Karena keyakinan kita kurang terhadap sembahyang itu. Nah, itu contoh. Jadi bahwa setiap yang diperintah Allah pasti membawa kebaikan, membawa ketenangan, membawa kebahagiaan ke dunia dan akhirat. Dan bila mana yang dilarang oleh Allah itu pasti sudah akan membawa celaka, akan membawa binasa. Nah, jadi bila yakin itu, kita kada sulit meninggalkan riba, meninggalkan zina, meninggalkan macam-macam hal yang haram, karena kita yakin bahwa ini akan membawa bencana kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, itulah kurang lebihnya hikmah yang ke 107 ini.